Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Izin saya Julham untuk menjawab pertanyaan di forum sesi 10.1 yang diminta untuk menjelaskan 3 dari enterprise risk. Nah, untuk pertama mungkin saya jelaskan dulu. Enterprise risk atau IRM bertujuan untuk mengelola keseimbangan antara risiko dan peluang guna untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi manajemen. Salah satunya yang terkenal menggunakan COSO. Selain COSO juga ada menggunakan ISO sebenarnya. Ini kalau menggunakan COSO lebih mengarahkan pimpinan untuk menerapkan tingkat toleransi risiko yang lebih applicable dan mengidentifikasi risiko yang paling signifikan beserta respon yang harus dilakukan. Nah, ada 3 langkah dalam menerapkan IRM ini. Yang paling efektif itu pertama dengan menentukan model analisa risiko yang tepat. Manajemen yang dimaksud tersebut adalah manajemen memilih untuk menangani langsung untuk pemetaan risikonya dan mempertimbangkan kemampuan masing-masing dari sumber daya yang dimilikinya. Kemudian menyamakan persepsi tentang risiko. Nah, ini dimaksud untuk agar satu perusahaan saling terintegrasi, saling memahami risiko antar perusahaan, antar unit yang berdampak pada operasional perusahaan secara keseluruhan. Kemudian mengevaluasi ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Nah, ini guna untuk mengetahui kemampuan dari perusahaan, dari unit bisnis masing-masing, bagaimana sumber daya yang ada untuk menangani risiko yang teridentifikasi. Sedangkan untuk risiko enterprise risk itu yang secara utama itu ada 3. Pertama, risiko operasional. Risiko operasional ini adalah risiko yang cukup kompleks karena karena dapat terjadi karena kesalahan manusia, kegagalan teknologi, pelanggaran kepatuhan, ataupun karena adanya gangguan rantai pasok. Ini menyebabkan proses yang tidak efisien, maka strateginya itu harus kuat dalam manajemen risiko seperti ini. Salah satunya dengan pelatihan rutin, peningkatan pengendalian internal yang kuat, terus optimalisasi teknologi yang ada. Kemudian risiko utama perusahaan berikutnya adalah risiko strategis. Nah, risiko strategis ini banyak terkait dengan eksternal, terutama dengan pasar, terus dengan pelanggan, kondisi-kondisi lain yang berdampak langsung dengan pencapaian target kinerja perusahaan tersebut. Nah, mitigasinya dengan melakukan risiko pasar, analisanya yang lebih mendalam, perencanaan skenario A, B, C jika terjadi kegagalan pada satu skenario, kemudian melakukan evaluasi yang berkala. Lalu risiko utama perusahaan terakhir yaitu risiko keuangan. Nah, risiko keuangan ini terkait dengan arus kas, kewajiban keuangan perusahaan, likuidasi, risiko kredit, dan nilai tukar mata uang valuta asing. Nah, ini mitigasi yang sesuai dengan melakukan diversifikasi pelanggan, manajemen arus kas yang efektif, lalu dengan hedging untuk melindungi nilai tukar mata uang yang ada. Mungkin demikian, Bu, jawaban dari saya. Terima kasih.